Saudara, hati kita menunjukkan diri kita, maka sangat penting untuk selalu dijaga kemurniannya agar tetap berkilau seperti emas murni. Terlebih dengan berbagai masalah dan tekanan hidup akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk tetap dapat menjaga hati, sebab itu semua akan sangat kuat pengaruhnya terhadap diri kita. Maka tema yang mau saya sharingkan adalah pemurnian hati di masa sulit. Mari kita baca Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saat seseorang sedang bahagia atau sedih, biasanya itu semua terlihat dari rona wajahnya. Tanpa dia bilang bahwa dia sedang senang atau galau, kita sudah langsung tahu. Jadi hati kita secara jujur akan meluapkan segala hal yang sedang kita alami dan hadapi dalam hidup. Yang mau saya katakan adalah pada masa kemakmuran, keberhasilan, atau kenyamanan, orang biasanya akan tampak ramah, baik, dan dermawan. Bahkan seorang fasik pun bisa berlaku demikian. Saat orang lagi banyak duit, semuanya akan terasa mudah. Hidupnya serba ngepas. Pas mau ganti mobil, tinggal beli. Pas mau liburan, tinggal pergi. Bahkan kalau ada jerawat kecil tumbuh di pipi saja, langsung pergi ke salon. Dan bayar mahal supaya pipi bisa mulus lagi. Saat lagi banyak duit, orang jadi lebih royal. Traktir sana, traktir sini, beli itu, beli ini, nggak pernah lihat harga. Borong habis deh kalau perlu. Karena faktanya kalau orang hidupnya nyaman dan semuanya baik, godaannya cuma satu kok, mulai lupa sama Tuhan. Namun ketika datang masa kesusahan, kesesakan, pencobaan, dan penderitaan ke dalam hidupnya, apakah karakter dan perilaku orang itu akan tetap sama? Saudara, saat hidup seseorang penuh dengan derita, boro-boro royal, boro-boro ramah, malah yang ada hatinya bergejolak. Entah dia benci sama diri dan hidupnya, entah dia kecewa dan marah sama Tuhan, atau mulai cari-cari kesalahan. Dan juga suka melakukan kesenangan yang negatif seperti main judi atau mabuk-mabukan, suka keluyuran, dan lain sebagainya. Jadi, dengan panasnya pencobaan, ketidakmurnian hati akan muncul ke permukaan. Sebaliknya, tanpa pencobaan, segala sanga dosa ini terus melekat dengan hati dan hal ini tidak pernah disadari sebelumnya. Oleh karenanya, Tuhan ingin menguduskan hati umatnya dari segala sanga dosa seperti yang dikatakan Tuhan dalam Markus 7 ayat 21-22, yaitu pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Maka, melalui penderitaan, Tuhan memurnikan hati kita. Kita baca Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kalau perak atau emas diuji kemurniannya dalam perapian yang panas, maka hati kita diuji dalam tungku atau dapur kesengsaraan. Mengapa harus melalui kesengsaraan? Karena dosa dengan mudah tersembunyi bila tidak ada panasnya pencobaan dan kesengsaraan. Maka melalui derita, Tuhan ingin memisahkan sifat-sifat lama kita yang tidak sesuai dengan pribadi Allah. Contoh, saat bangsa Israel keluar dari Mesir dan tinggal di padang gurun, mereka keras kepala, sering sekali berontak, marah, kecewa, bersungut-sungut dan protes kepada Musa dan Tuhan. Mereka merasa hidup mereka berat dan tidak beroleh yang mereka mau. Mereka bahkan selalu mengatakan bahwa hidup di Mesir jauh lebih baik. Hal-hal seperti ini sebelumnya tidak ada dan tidak disadari sebagai sanga atau ketidakmurnian. Saya pun ketika diproses oleh Tuhan dalam dapur kesengsaraan, saya seperti bangsa Israel, banyak mengeluh, kecewa, berbeban berat dan protes sama Tuhan. Dalam masa itu, ada pula rasa keinginan untuk balik lagi ke kota asal. Saat itu saya jadi lebih moody, murung, punya sikap suka menyalahkan orang lain. Pokoknya segala karakter yang selama ini tersembunyi itu keluar semua.
Mengapa proses pemurnian hati itu terasa sangat menyakitkan? Karena manusia itu cenderung maunya semua instan. Kalau bisa kurus cepat dengan obat, kenapa harus capek-capek olahraga dan diet? Bahkan kalau bisa tetap makan enak, pola makan gak perlu berubah, tapi hasil bisa maksimal. Namun, kalau kita sungguh-sungguh mau jadi anak Tuhan dengan kualitas hati yang murni, kita harus siap diuji dan mau bertobat, berubah, dan berbuah dalam dapur kesengsaraan. Maka dalam menghadapi masa yang sulit ada dua pilihan. Yang pertama, menyalahkan orang lain, keadaan, bahkan Tuhan. Atau kedua, melihat sangat dosa lalu bertobat sehingga kemurnian hati tercipta. Apa sih tujuan Tuhan memurnikan hati anak-anaknya? Pertama, untuk membuktikan apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Di masa ini, berapa banyak orang yang menjadi kecewa kepada Tuhan lalu meninggalkannya. Syukur kepada Allah bahwa ketika saya diproses Tuhan, saya tetap setia karena kuasa Roh Kudus yang menguatkan, menghibur, dan memampukan saya untuk dapat bertahan dalam panasnya dapur kesengsaraan. Kedua, untuk membuktikan kemurnian iman kita. 1 Petrus 1 ayat 7. Kita tidak dapat mempertahankan hati yang murni jika kita mengembangkan hati yang tidak beriman. Banyak orang berkata, aku punya iman, tapi sayangnya hanya sedikit yang bisa bedakan apakah iman mereka itu sejati atau palsu. Untuk melihat apakah iman kita sejati atau palsu, ini pun harus diuji. Maka kita dikatakan memiliki iman yang sejati jika iman kita tidak akan pernah dipengaruhi atau dikalahkan oleh perasaan. Contohnya, kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir dalam perayaan Ekaristi secara online, sekalipun perasaan kita jenuh atau tidak merasakan apapun juga. Iman yang sejati dapat menerima segala kesulitan dan juga tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Yang ketiga, untuk menghasilkan kedewasaan rohani sehingga kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Keempat, untuk membentuk karakter yang kudus sehingga memungkinkan seseorang untuk bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka di saat ini, masa yang penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan, mari kita melihat diri dan hati dengan benar. Dalam ibadah, apakah kita masih setia beribadah kepada Tuhan walaupun secara online atau malah mundur saat merasa hidup menjadi berat? Dalam pelayanan, apakah kita masih semangat melayani Tuhan walau hanya secara virtual atau malah kendur dan mundur? Terhadap firman Tuhan, di saat sulit ini, apakah kita lebih taat kepada firman-Nya atau malah memberontak dan mencari pelarian pada hal-hal duniawi untuk melampiaskan nafsu kedagingan? Dalam doa, apakah kita semakin rajin, giat, dan tekun dalam berdoa atau malah semakin malas? Dalam dosa, apakah kita kompromi dengan dosa saat hidup terasa sulit atau menolak dosa dengan tegas? Saudara, melalui dapur kesengsaraan, Tuhan menguduskan hati kita semua dari segala berhala, dosa atau apapun yang menajiskan sehingga kita menjadi umat-Nya yang kudus. Sebab kekudusan Tuhan tidak dapat bercampur dengan kecemaran manusia. Tuhan punya rencana bagi setiap pribadi kita. Tuhan tidak akan biarkan apapun atau siapapun menggagalkan rencananya dalam hidup kita. Namun hanya ada satu pribadi yang bisa meniadakan semua rencana Tuhan, yaitu diri kita sendiri. Untuk itu, jangan tolak kesengsaraan, sebab kesengsaraan dari Tuhan memurnikan hidup kita menjadi lebih mulia. Dengan memiliki hati yang murni, kita akan dapat melihat Allah. Artinya hidup kita akan dipenuhi hadirat-Nya. Mari kita belajar memiliki hati dengan karakter emas murni, yaitu hati yang lembut, mau diubah,
dan dibentuk sesuai keinginan Tuhan. Melalui dapur kesengsaraan memang kita akan merasakan sakit dan kadang-kadang ingin berontak, tapi sungguh yang Tuhan berikan nanti akan menjadi indah hasilnya. Mari kita miliki kualitas hati dan hidup yang sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin.